Halo, perkenalkan nama saya Parantipan Situmorang dengan NIM 210303172 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya membuat video yang membahas tentang jamur atau fungi berdasarkan bentuknya, yaitu jamur makroskopis dan jamur mikroskopis. Tujuan pembuatan video ini sendiri yaitu untuk memenuhi komponen penilaian di laboratorium mikrobiologi dengan judul Project Based Learning. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan bahwa jamur merupakan suatu organisme kecil, umumnya mikroskopis, eukariotik, berupa filamen atau bening, bercabang, menghasilkan spora, tidak mempunyai klorofil dan mempunyai dinding sel yang mengandung kitin, selulosa atau keduanya. Jamur berdasarkan ukurannya terbagi dua, yaitu jamur mikroskopis yang merupakan jamur yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop atau alat bantu lainnya. Sedangkan jamur makroskopis adalah jamur yang ukurannya relatif besar sehingga dapat dilihat dengan kasat mata, dipegang atau dipetik dengan tangan dan bentuknya biasanya mencolok. Nah, untuk praktikum kali ini saya menggunakan satu dari jamur makroskopis dan satu lagi dari jamur mikroskopis. Khusus untuk jamur mikroskopis, saya melakukan penumbuhan sendiri di rumah dengan menggunakan media roti. Untuk jamur mikroskopis, saya melakukan kegiatan menumbuhkan jamur untuk melakukan pengamatan. Media yang saya gunakan dalam menumbuhkan jamur ini adalah 2 potong roti, serta alat bahan pendukungnya yaitu wadah yang memiliki tutup rapat sebagai tempat untuk menyimpan roti, serta tisu yang sudah dibasahi sebagai pendukung pertumbuhan jamur di roti. Setelah persiapan media selesai, saya menyimpan wadah tertutup tersebut selama 5 hari di tempat dengan suhu ruang. Saya melakukan pengamatan setiap harinya untuk melihat pertumbuhan jamur. Di hari pertama dan kedua, belum menunjukkan perubahan. Bahkan menurut saya rotinya masih bagus dan layak untuk dimakan. Namun di hari ketiga mulai terdapat bercak putih di salah satu roti, dan aroma roti sudah berubah. Di hari keempat dan kelima, bercak putih sedikit membesar, dan ketika saya identifikasi, di roti tersebut sudah mulai terdapat jamur Rhizophus stolonifer. Jamur ini merupakan jamur kapang hitam roti, karena spora yang dibentuknya berwarna hitam dan sering tumbuh pada roti. Koloni jamur ini mulanya berwarna keputihan, seperti yang terdapat pada roti yang saya simpan, dan lama-kelamaan ketika sudah membesar akan berubah menjadi kecoklatan dan menghitam. Fungi Rhizopus stolonifera memiliki hifa yang panjang, tidak bersepta, serta rhizoid. Pertumbuhan jamur ini sendiri juga dapat merubah warna, bau, dan rasa pada roti atau makanan tempat ia tumbuh. Ini terjadi karena hasil dari sekresi enzim pencernaan terhadap senyawa kimia roti. Jamur ini biasanya tumbuh pada suhu 25-30 derajat Celcius atau bahkan lebih. Berikut adalah jamur mikroskopis yang saya amati selama 5 hari, yaitu jamur Rhizophus stolonifera. Jamur yang muncul masih kecil, hanya terdapat bercak-bercak putih kecil. Jamur yang kedua adalah jamur makroskopis, yang mana jamur makroskopis ini merupakan jamur kasat mata atau dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa memerlukan alat bantu. Untuk sampel jamur yang saya gunakan adalah jamur Pleurotus ostreatus atau yang biasa dikenal dengan jamur tiram. Jamur ini saya temukan di sekitar kampus Universitas Sumatera Utara saat pencarian di sore hari. Secara alami, jamur tiram ini ditemukan di hutan di bawah pohon berdaun lebar atau di bawah tanaman berkayu. Jamur tiram tidak terlalu memerlukan cahaya matahari yang banyak. Di tempat berlindung miselium, jamur akan tumbuh lebih cepat daripada di tempat yang terang dengan cahaya matahari berlimpah. Hal ini sesuai dengan lokasi penemuan jamur di sekitar pepohonan di tempat yang teduh dan lembab. Adapun ciri-ciri umum yang dapat kita temukan pada jamur tiram, antara lainnya yaitu tubuh jamur berwarna putih hingga kecoklatan muda, memiliki tudung yang berbentuk setengah lingkaran menyerupai cangkang tiram dengan bagian tengah yang agak cekung.
Pada umumnya, suhu yang baik bagi jamur tiram adalah antara 24 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Jamur ini banyak dibudidayakan karena merupakan jamur yang aman untuk dikonsumsi, memiliki kandungan gizi yang tinggi serta rasa yang lezat. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai jamur mikroskopis dan juga jamur makroskopis. Saya berharap video ini menjadi bermanfaat bagi yang membutuhkan. Lebih dan kurang saya juga mohon maaf. Saya mau berterima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah mikrobiologi, program studi agroteknologi Universitas Sumatera Utara, serta kepada abang kakak asisten yang telah membimbing dalam melakukan pengamatan dan praktikum. See you.